Atas Indonesia, profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ruhana Khairun Anissa, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Wonosobo. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif di sekolah saya, yaitu SD Negeri 1 Wonosobo. Selamat menyaksikan. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Wonosobo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri 1 Wonosobo, serta yang terutama adalah untuk CGP Angkatan ke-11 Ibu Hoinusa yang akan membersama kita dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi budaya positif tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Dalam kesempatan ini saya selaku Ketua Kombu Ceria, Komunitas Belajar Cerdas, Aktif, Inovatif dari Sidensa Wonosobo mengucapkan selamat kepada Bu Hoinusa yang telah mengikuti kegiatan guru penggerak sampai pada modul 1.4 budaya positif dan akan memberikan ilmu yang sudah didapatkan dari kegiatan ruang kolaborasi dan juga dari kegiatan alur merdeka yang lainnya dalam tema yaitu budaya positif. Saya ucapkan selamat sekali lagi untuk Bu Hoinusa dan juga kepada para audiens. Selamat karena kita akan mendapatkan banyak ilmu sekali yang bermanfaat dalam kegiatan ini. Jangan lupa tetap semangat mengikuti kegiatan diseminasi dan juga raihlah masa depan dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tularkan kepada rekan sejawat dan juga tetap semangat. Jadilah guru penggerak yang hebat. Tetap bergerak dan menggerakkan. Kepada Bu Hoinusa, monggo semangat untuk bisa membersamai kita melaksanakan diseminasi budaya positif. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mizan Adi Legowo selaku Ketua Komber Sidensa Ceria. Selanjutnya, tibalah kita di acara inti, yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Ruhana Khairun Anissa. Kepada Bu Anis, kami persilahkan. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu. Saya mohon maaf sekali karena menyita banyak waktu Bapak Ibu semua. Saya tak izin ke depan ke. Baiklah Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya kepada yang terhormat Ibu Turbiati selaku Kepala SD Negeri 1 Wonosobo dan teman-teman rekan sejawat yang siap membersamai saya pada kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Oke, baiklah. Di sini kita belajar bersama-sama. Jadi saya tidak menggurui Bapak Ibu, tapi kita belajar bersama. Saya menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan di modul 1 pendidikan guru penggerak, yaitu ada modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Dan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 1 Wonosobo. Mari bersama kita berkolaborasi saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, sebelum kita melaksanakan diseminasi, tentunya ada
kesepakatan forum diseminasi ya Bapak Ibu, agar nantinya berjalan dengan lancar dan bermakna serta insya Allah bermanfaat untuk saya, untuk sekolah kita, dan untuk kita semua. Kesepakatan kelas forum diseminasi yang pertama, kenapa saya mengambil gambar seperti ini? Ini adalah saya berharap kita bisa saling menghargai antar rekan guru dan juga dengan murid kita. Kemudian kesepakatan kelas yang kedua adalah raise hand. Monggo Bapak Ibu jika nanti ada pertanyaan bisa raise hand terlebih dahulu. Kemudian kesepakatan yang ketiga adalah di sini seperti forum diskusi di mana kita akan berbagi praktik baik. Jadi tidak hanya saya, nanti Bapak Ibu juga bisa menceritakan praktik baik yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan di kelas maupun di sekolah. Kemudian yang keempat adalah HP untuk di silent. Kemudian yang kelima, saya berharap dari kegiatan hari ini desiminasi yang saya sampaikan bisa membuat kita semua bahagia. Untuk kesepakatan forum diseminasinya apakah disetujui atau mungkin ada tambahan atau ada yang mau dikurangi, monggo? Kita lanjut saja ya. Nah, sebelum ke konsep utama modul budaya positif, tentunya kita pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif ya Bapak Ibu. Di sekolah kita itu banyak sekali budaya positif yang sudah kita terapkan. Contohnya adalah menjemput atau menyambut peserta didik kita ketika berangkat sekolah. Itu juga termasuk salah satu budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah. Kemudian ada kebiasaan pagi yang berkaitan dengan Asmaul Husna, menyanyikan lagu wajib dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu juga termasuk ke dalam budaya positif. Kemudian kalau di kelas saya, Bapak Ibu mohon maaf, itu ada pembiasaan sebelum istirahat, anak-anak saya biasakan untuk berdoa dulu, berdoa sebelum makan dan juga sebelum masuk ke kamar mandi. Kenapa? Karena hal yang sepele atau hal yang sangat kita anggap itu adalah hal yang kecil, tapi akan bermanfaat sekali ketika dilakukan secara terus-menerus dan menjadi kebiasaan yang baik. Jadi saya menerapkan budaya positif tersebut, diharapkan nanti di kelas selanjutnya itu bisa dilanjutkan, di kelas yang seterusnya bisa dilanjutkan, kecuali kalau kelas 6B karena melanjutkan ke tingkat SMP, nanti mungkin budaya positifnya akan berbeda dengan sekolah kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, di modul 1.4 itu kami CGP mendapat konsep utama dari modul budaya positif, yaitu tentang motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, di sini segitiga restitusi. Itu yang materi yang kami dapatkan pada modul 1.4. Nah, kemudian Bapak Ibu, dalam modul ini salah satunya membahas tentang perubahan paradigma pembelajaran, di mana ini berkaitan dengan 6 profil pelajar Pancasila. Jadi pembentukan karakter dari murid kita yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, 6 dimensi profil Pancasila ini apa aja Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan juga berkebinekaan lomba. Nah, perubahan dari paradigma pembelajaran ini dirancang berdasarkan, tadi sudah saya sampaikan, dirancang berdasarkan profil pelajar Pancasila dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan yang sesuai dengan kebutuhan teori psikologi modern, dan juga untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang selanjutnya,
Nah, terkait dengan teori kontrol Bapak Ibu, ini biasanya mengalami miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Yang pertama, ilusi guru untuk mengontrol murid. Jadi guru itu berpendapat dalam miskonsepsi ini adalah bahwa setiap keadaan yang di kelas, setiap kegiatan apapun yang dilaksanakan itu dikontrol oleh guru. Jadi murid itu harus manut, kalau bahasa Jawanya itu manut dengan keputusan yang diterapkan oleh guru. Nah, ini adalah miskonsepsi dari teori kontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, nanti ada pembuat rasa bersalah ini ada di posisi kontrol. Nah, yang sering kita lakukan memang kalau saya pribadi juga kadang kita tanpa sengaja mengucapkan kata-kata di mana kata-kata tersebut itu termasuk dalam kegiatan yang menerapkan posisi kontrol itu menjadi guru sebagai pembuat rasa bersalah kepada muridnya. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang keempat adalah bahwa orang dewasa berhak memasang. Nah, dalam hal ini kita sebagai pendidik ya Bapak Ibu di sekolah, kita kan yang paling dewasa di antara murid-murid kita. Nah, kalau dalam miskonsepsi ini kita berhak memaksa murid kita untuk melakukan sesuatu. Jadi, ayo anak-anak kerjakan PR-nya. Nah, itu kadang ada yang bersifat memaksa. Kalau tidak, kamu harus disiplin memakai seragam lengkap. Nah, padahal itu juga bisa bersifat memaksa. Nanti kita akan bahas tentang teori kontrol lebih dalam lagi Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana cara mengubah paradigma stimulus respon ke dalam pendekatan teori kontrol. Nah, di mana salah satu dari stimulus respon ini adalah berdasarkan realita atau kebutuhan kita semua. Sedangkan dalam teori kontrol itu realitanya kebutuhan itu memiliki gambaran yang berbeda-beda, minatnya juga berbeda, gaya belajarnya berbeda, dari lingkungan keluarga yang berbeda juga, dan keadaan psikologi yang berbeda juga. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, kemudian Bapak Ibu, dari teori kontrol yang tadi itu berkaitan dengan konsep KHD. KHD itu adalah Ki Hajar Dewantara, di mana pendidik itu harus menuntun. Nah, yang diartikan menuntun di sini adalah bagaimana pendidik itu bisa menuntun murid-murid kita menjadi pribadi yang bahagia dan juga berhasil, tidak untuk menuntut. Di sini untuk menuntun, tidak untuk menuntut. Nah, yang kedua, pembelajaran itu sesuai dengan kodrat anak Bapak Ibu. Jadi kodrat itu ada dua. Yang pertama adalah kodrat alam, yang kedua adalah kodrat zaman. Nah, kodrat alam itu yang berkaitan dengan budaya yang ada di sekitar. Nah, kenapa kok diibaratkan sebagai petani? Ada yang tahu Bapak Ibu? Menyangkul, menanam. Jadi pekerjaan petani itu ada yang menyangkul dan menanam, dua-duanya. Tapi dalam konsep KHD, kenapa guru diibaratkan sebagai petani? Nah, kita hanya bisa menumbuh kembangkan minat dan bakat dari murid kita, tidak bisa merubahnya. Nah, contoh saja, di sini ada Pak Tani menanam padi. Pasti tumbuh besarnya akan menjadi padi, tidak mungkin akan menjadi jagung. Nah, itu konsep petani. Kemudian ada konsep trikon. Nah, konsep trikon ini maksudnya adalah bahwa kita sebagai pendidik itu tidak hanya memberikan pelajaran materi-materi saja, tapi harus menerapkan dan membentuk karakter-karakter yang akan dimiliki oleh murid kita nantinya. Oke, kita lanjut masuk ke dalam disiplin positif Bapak Ibu.
Nah, sebenarnya disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Jadi ketika kita menerapkan sikap disiplin, sebetulnya kita sedang belajar melakukan hal yang sesuai dengan apa yang kita percaya atau apa yang kita yakini itu benar. Nah, disiplin positif adalah salah satu cara penerapan pendisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, nanti ada ini sebagai posisi kontrol juga Bapak Ibu. Nah, kalau kita memberikan imbalan dan penghargaan terhadap murid kita, itu sebetulnya ini juga sebagai menghukum murid kita Bapak Ibu. Kenapa saya bisa mengatakan kalau imbalan itu kan diberi sesuatu Bu Anis, kalau imbalan itu kan diberikan apresiasi. Nggih leres, kalau penghargaan itu diberikan sesuatu dan apresiasi. Tapi ketika imbalan ini disampaikan atau diberikan secara terus-menerus, maka nanti konsep disiplin positif ini tidak akan terlaksana dengan baik Bapak Ibu. Karena apa? Nanti murid-murid kita melaksanakan apa yang kita terapkan itu karena ada hadiahnya. Kalau tidak ada hadiahnya, maka mereka tidak akan melaksanakannya. Jadi motivasinya adalah agar mendapat hadiah, kayak gitu. Nah, bagaimana kita pendidik? Nah, pendidik itu tujuannya adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini motivasi yang berasal dari diri murid kita sendiri, ya, dalam perubahan perilaku menjadi lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini nanti akan dicantumkan dalam keyakinan kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu semua sudah membuat keyakinan kelas, ya? Iya, sudah semua. Sudah diterapkan dengan baik? Insya Allah sudah, ya. Nah, kemudian yang seterusnya adalah kebutuhan dasar dari manusia Bapak Ibu. Jadi kita sebagai manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Jadi bagaimana kita bisa bertahan hidup, maka kita memerlukan makanan, minuman, tidur yang cukup, psikis yang baik, tubuh yang sehat, ya. Kemudian kebutuhan dasar penguasaan. Nah, penguasaan ini berarti berkaitan dengan jabatan Bapak Ibu. Jadi tidak dipungkiri kalau manusia itu memang butuh penguasaan, ya. Yang paling kecil sekali adalah penguasaan dari diri kita sendiri. Bagaimana kita menguasai sikap kita, bagaimana kita bersikap kepada orang lain, itu adalah penguasaan terhadap diri sendiri. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan dasar kasih sayang, kebebasan dan kesenangan. Kasih sayang ini adalah contohnya diterima Bapak Ibu. Jadi murid kita itu jangan sampai merasa didiskriminasi, dibedakan dari murid-murid yang lainnya. Kemudian kebebasan dan kesenangan ini adalah mereka berhak menentukan kebebasan dan kesenangan yang diinginkan. Itu. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini ada motivasi perilaku manusia. Tadi di awal sudah dikatakan ada motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Nah, motivasi ini dibagi menjadi dua Bapak Ibu. Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik ini berkaitan dengan menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Jadi, murid kita itu akan melaksanakan tata tertib atau aturan sekolah agar tidak diberi hukuman. Nah, ini terbentuk dari motivasi ekstrinsik. Jadi perilakunya itu agak-agak terpaksa.
Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa penghargaan itu sebetulnya adalah sebagian dari hukuman. Nah, kemudian yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ini masuk ke dalam motivasi intrinsik, Bapak Ibu. Jadi ketika murid-murid kita sudah memiliki motivasi intrinsik, maka secara tidak dipaksa mereka akan melaksanakan apa yang sudah menjadi keyakinan mereka dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Yang selanjutnya Bapak Ibu, dalam modul 1 kita para guru penggerak mendapatkan ilmu tentang nilai dan peran guru penggerak, di mana kita nanti akan bersama-sama menjalankan ini semua. Yang pertama, nilai sebagai guru penggerak adalah mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid. Sedangkan perannya yaitu mewujudkan pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi, karena di tempat kita sudah ada Pak Fasilitator, maka yang menggerakkan komunitas praktisi kita adalah Pak Fasilitator dengan dibantu kita semua. Kemudian menjadi pemimpin pembelajaran, ini adalah nilai dan peran sebagai guru penggerak yang nantinya insya Allah semoga bisa diterapkan secara maksimal di sekolah kita. Nah, kemudian berpihak pada murid itu bagaimana sih penerapannya? Penerapannya adalah dengan menuntun. Nah, kalau menuntun itu bahasa Wonosobonya, bahasa tempat kita tinggal itu kan momong ya Bapak Ibu. Jadi momong murid-murid kita menjadi individu yang bahagia, mempunyai karakter yang baik, dan juga mengarahkan serta membimbing murid kita menjadi orang yang lebih berharga. Kemudian menjadi fasilitator. Nah, fasilitator di sini adalah kita guru itu hanya menjadi fasilitas ketika pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Jadi pembelajaran di kelas itu berpusatnya kepada murid, jadi student center, bukan dengan teacher center kalau dalam kurikulum Merdeka. Jadi mereka diberikan kebebasan untuk memilih kegiatan-kegiatan yang mereka inginkan, tapi guru memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh mereka. Kemudian memetakan siswa di sini adalah yang biasa kita terapkan, yaitu melaksanakan asesmen diagnostik yang biasa kita lakukan di awal tahun pembelajaran untuk memetakan kebutuhan belajar murid-murid kita, apakah dia auditori, kinestetik atau visual. Nah, kemudian yang keempat adalah membuat kesepakatan kelas. Tadi saya sudah bertanya, Bapak-bapak Ibu guru hebat di sini sudah membuat kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing. Oke Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, saya pengen tepuk-tepuk dulu biar tidak ngantuk. Jadi ada tepuk 5 tapi dengan versi yang berbeda. Kalau biasanya kan tepuk 1 sampai 5 ada oke, yes, kayak gitu ya Pak Ardi. Ya, tapi kalau saya pengennya yang berbeda. Tepuk 1 hanya tepuk 1 saja. Tepuk 1, tepuk 2. Nah, gitu. Tepuk 3 gitu, kanan atas kiri. Tepuk 4 2 kali di kanan, 2 kali di kiri. Kemudian tepuk 5 2 kali di kanan, 2 kali di kiri, 1 kali di depan. Bisa Bapak Ibu? Oke, kita coba ya.
Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Ada nilai guru penggerak yaitu mandiri. Mandiri itu berarti kita bisa melaksanakan kegiatan pelatihan pembelajaran secara mandiri, baik melalui PMM ataupun kegiatan-kegiatan Kombel dan juga kegiatan KKG. Kemudian belajar dari berbagai sumber, tidak hanya satu sumber saja. Kemudian yang selanjutnya adalah belajar sepanjang hayat. Jadi bukan hanya murid-murid kita saja yang belajar, tapi gurunya juga tetap harus belajar, mengikuti perkembangan zaman. Kemudian kolaborasi, ini adalah kegiatan bersama-sama. Ada fotonya siapa di sini? Nah, kolaborasi itu dilakukan dengan rekan sejawat, kepala sekolah, dan juga murid di kelas. Inovatif berarti berbagi praktik baik, membuat dan menyusun modul pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid kita. Kemudian mengoptimalkan lingkungan belajar dengan membuat display kelas yang kreatif dan menarik. Jadi kalau ada part di kelas yang kosong, itu bisa dijadikan display kelas kita. Caranya gimana? Yang ditempel adalah karya-karya dari murid kita. Tuh, misalnya hari ini membuat puisi, ditempel puisinya. Besok menggambar gambar dekoratif, diganti, tidak apa-apa diganti setiap hari ataupun setiap minggu. Yang penting display kelasnya ini kreatif dan terus berganti, jadi tidak membosankan Bapak Ibu. Kemudian modul yang 1.3 kita diberi ilmu tentang visi guru. Nah, kemarin itu kita sudah melaksanakan PI 2, di mana PI 2 ini sudah membahas tentang visi dari guru penggerak. Kemarin saya bertiga dengan Bu Cahyani dan Pak Alvan ya. Di sini dalam membuat visi itu ada dengan tahapan bagja. Bagja itu singkatan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi. Ini harusnya gali mimpi ya Bapak Ibu. Kemudian jabarkan rencana dan juga atur eksekusi. Nah, visi itu pastinya kan mempunyai sebuah misi, gitu. Nah, misi dalam pembelajaran visi guru penggerak itu namanya adalah prakarsa perubahan Bapak Ibu. Prakarsa perubahan itu sama dengan misi. Nah, jadi dalam membuat prakarsa perubahan itu perlu dengan pendekatan atap. Atap itu A-nya adalah aset. Aset apa sih yang dimiliki sekolah kita? Kenapa kita bisa membuat misi seperti itu? Kemudian nanti tantangannya apa sih ketika kita menerapkan visi seperti itu? Pasti kan ada tantangannya, ada juga asetnya. Kemudian A-nya itu adalah aktif. Apa yang berubah? A-nya itu berkaitan dengan penerapan aksi, Bapak Ibu, aksi dari prakarsa perubahan yang kita buat. Kemudian yang P ini adalah pembelajaran. Nah, ini kemarin visi kita bertiga, kemudian dengan prakarsa perubahan yang berbeda-beda. Kalau saya mengambil tentang literasinya, pas sekali dengan kegiatan yang diterapkan sama Pak Fasil kemarin. Setiap hari Jumat ada kegiatan literasi yang tadi ada nyanyiannya juga ya. Nah, ini penerapan di kelas saya Bapak Ibu. Jadi literasi itu tidak hanya membaca buku cetak saja, melainkan bisa mengakses dari gadget, membuka perpustakaan digital. Itu bisa mengakses berbagai macam cerita dan artikel melalui perpustakaan digital. Nah, itu tentang visi guru penggerak. Nah, kita kembali ke budaya positif Bapak Ibu. Nah, budaya positif ini ada konsep pemahamannya. Yang pertama adalah motivasi, hukuman, dan penghargaan, keyakinan kelas, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, disiplin positif dan posisi kontrol, dan juga yang terakhir adalah segitiga restitusi. Tadi kita sudah membahas tentang kebutuhan dasar manusia ya. Nah, sekarang kita membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih perbedaannya? Kalau hukuman itu bagaimana, konsekuensi itu bagaimana, dan restitusi itu bagaimana?
kalau hukuman Bapak Ibu biasanya tidak terencana, secara spontan. Misalnya ada murid kita yang terlambat, maka ya sudah, silahkan menunggu di luar kelas terlebih dahulu sampai pembiasaannya selesai. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi dalam pembuatan hukuman hanya guru saja yang menentukan, murid tidak dilibatkan secara langsung, hanya bersifat satu arah, dan hukuman itu bisa berupa hukuman fisik maupun hukuman psikis. Kemudian untuk konsekuensi itu lebih terencana dan disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, walaupun sudah disepakati, tapi murid juga masih dibuat dengan keadaan yang tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Hei, ayo jangan ramai di kelas, kayak gitu misalnya. Itu pas butuh juga sih Bu, tapi itu selalu memonitor murid. Nah, kemudian untuk yang restitusi, itu proses menciptakan kondisi bagi murid kita untuk memperbaiki kesalahannya, Bapak Ibu. Jadi kita mengajak murid kita berbicara, ngobrol, itu untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaboratif yang membantu murid untuk mencari solusi dan permasalahan yang dihadapi. Jadi kolaboratif di sini yang dimaksudkan adalah kolaboratif antara guru dengan murid. Itu kalau hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lanjutkan ya. Nah, ini ada satu contoh, nggak jelas tulisannya ya. Yang pertama adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira ini termasuk hukuman, restitusi, atau konsekuensi, Bapak Ibu? Konsekuensi. Yang ketiga, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil temannya. Hukuman. Kemudian duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena menciderai teman saat bermain di lapangan. Hukuman. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan mengulangi lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk nopo, Bapak Ibu? Konstitusi. Ya, berarti ini masuk ke hukuman ya Bu Asina. Oke, nanti kita akan bahas. Kemudian yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang terakhir, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, ini sering sekali dilakukan sama murid kita nih Bapak Ibu, nyoret-nyoret meja di kelas. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Yang pertama adalah konsekuensi, yang kedua itu hukuman, yang ketiga konsekuensi, yang keempat hukuman, dan yang terakhir adalah konsekuensi. Kita lanjutkan. Nah, masuk ke posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol kita sebagai guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai teman, yang ketiga sebagai pembuat rasa bersalah, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Kira-kira dari kelima posisi kontrol ini, yang paling bagus atau yang paling baik kita terapkan sebagai seorang guru itu yang mana? Yang manajer. Betul sekali. Yang paling baik diterapkan adalah yang manajer. Nah, bagaimana sih kata-kata yang diucapkan kalau itu masuk ke dalam posisi kontrol penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer? Ini Bapak Ibu. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya adalah murid datang terlambat ke sekolah dan memakai sepatu selain warna hitam. Nah, kata-kata yang akan kita ucapkan ketika kita memiliki atau menerapkan posisi penghukum, maka akan
Salah satunya adalah kata-kata ini yang akan kita ucapkan kepada murid kita. Lepas sepatu selama kegiatan belajar di sekolah. Jadi muridnya tidak boleh pakai sepatu selama pembelajaran di sekolah. Karena ini masuk ke dalam penghukum, ya, dimana ini adalah hukuman psikis dan fisik, ya Bapak Ibu. Psikisnya kan pasti murid akan merasa malu. Kalau fisiknya, maka kakinya akan dingin dan berimbas kepada kesehatannya. Kemudian posisi kontrol membuat rasa bersalah dengan kasus yang sama. Kita akan mengucapkan, kamu selalu terlambat sekolah. Hari ini sudah terlambat, salah warna sepatu pula. Kayak bahasa Jawane dhek wis terlambat, ya sepatune salah meneh prigi ya dhek, kayak gitu. Ini adalah membuat rasa bersalah. Jadi ketika kita mengucapkan kata-kata ini, murid kita akan merasa dalam hatinya, oh aku itu jadi anak yang selalu salah ya, tidak pernah benar. Tuh. Kemudian sebagai teman, ayo dong taati aturan sekolah, lain kali jangan seperti ini lagi ya. Ini adalah kata-kata yang bisa diucapkan ketika kita menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Kemudian kalau sebagai pemantau, itu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Jadi ditanya dulu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah kok? Berarti kamu tahu ya konsekuensinya apa? Itu sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai manajer Bapak Ibu, maka kita akan menanyakan hal yang lebih membuat murid kita tenang, yaitu dengan apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanya dulu, kamu tahu nggak kesalahanmu apa? Kalau murid kita sudah menjawab, ya salahku adalah terlambat sekolah dan tidak memakai sepatu warna hitam, maka ada kelanjutannya Bapak Ibu. Nah, kalau seperti itu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu tadi? Gitu. Maka murid kita akan menjawab, ya Bu, saya akan bangun lebih pagi dan akan lebih teliti lagi. Ini adalah posisi kontrol yang manajer yang paling bagus kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, kemudian selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Yang pertama, kamu memang tidak pernah benar melakukannya. Nah, kira-kira ini posisi kontrolnya sebagai apa Bapak Ibu? Iya, membuat rasa bersalah. Jadi kok orang tahu bener sih ngelakoni kayak gitu ya. Yang kedua, ayolah belajar dengan baik, lakukan demi ibu. Ini sebagai apa? Iya, pintar. Sebagai teman. Nah, kemudian yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, sebagai manajer. Yang keempat, setelah ini silahkan bersihkan WC sekolah. Iya, sebagai penghukum. Jadi kalau sudah tahu tentang ini, kira-kira nanti posisi kontrol yang akan diterapkan Bapak Ibu semua kira-kira mau bagaimana ya? Manajer. Sebagai manajer ya, Mister? Iya, oh iya, paling baik memang sebagai manajer, pemantau dan manajer. Nah, kemudian keyakinan sekolah dan keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tahu nggak perbedaan dari peraturan dan juga keyakinan kelas? Peraturan itu sebenarnya apa sih? Keyakinan kelas itu sebenarnya apa sih? Sama atau tidak? Berbeda apa gimana? Peraturan tertulis, kalau keyakinan kelas tidak tertulis. Yang penting yakin. Iya, peraturan dibuat tertentu. Iya, keyakinan dibuat secara bersama-sama. Betul sekali Bu Asi, kalau peraturan itu adalah dibuat secara sepihak dan nanti akan berimbas ke hukuman. Nah, kalau keyakinan kelas itu dibentuk atau dibuat dengan bersama-sama. Peraturan dibuat untuk mengendalikan
ya Bapak Ibu, sedangkan keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai positif yang telah disepakati bersama antara guru dan murid, antara guru dengan guru, guru dan kepala sekolah. Itu disepakati bersama, jadi semuanya tahu, semuanya memberikan ide, semuanya memberikan pendapatnya dan dibahas secara bersama-sama, kemudian disepakati secara bersama. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan, berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Kalau peraturan itu kan sudah dibuat Bapak Ibu. Nah, kalau keyakinan kelas kan biasanya kita memberikan pertanyaan-pertanyaan tertentu deh untuk murid-murid kita untuk dijawab. Mereka pengen kelas yang seperti apa sih? Mereka mencatat keinginannya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk positif. Jadi dengan kalimat yang positif. Nah, kita lanjutkan aja. Langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu. Kemarin pas Bapak Ibu semua membuat keyakinan kelas, langkah-langkahnya seperti apa? Bersama dengan anak-anak. Ia menanyakan hal yang diinginkan. Nah, sebetulnya dalam langkah-langkah membuat kesepakatan kelas itu ada beberapa Bapak Ibu. Yang pertama tadi kita meminta murid kita untuk menuliskan keyakinan kelas yang diinginkan. Mereka pengen kelas yang seperti apa, pembelajaran yang seperti apa, suasana yang seperti apa. Mereka disuruh menuliskan, kemudian bisa pakai post-it, kemudian ditempelkan di papan tulis, ya. Kemudian setelah menuliskan, itu apakah sudah langsung disepakati Bapak Ibu? Tidak. Setelah menuliskan pertanyaan-pertanyaan atau keinginan yang mereka tuliskan, maka bersama-sama guru dan murid itu mengulas keyakinan yang telah tertulis, mengulas apa aja yang dibutuhkan, kemudian apa yang tidak dibutuhkan, kemudian memilih keyakinan kelas yang penting bersama-sama. 28 anak pastikan ada 28 keinginan. Nah, ini dipilih yang paling penting, tapi milihnya secara bersama-sama. Kemudian dari keyakinan-keyakinan kelas yang telah ditulis, maka mengubahnya menjadi kalimat yang positif. Misalnya, datang tepat waktu, itu termasuk kalimat positif nopo mboten? Ya, bisa dijadikan kalimat datang tepat waktu sebelum dilaksanakannya pembelajaran. Nah, ketika sudah merubah keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif, maka mengecek kembali Bapak Ibu. Setelah dicek, kemudian disepakati dan ditempel menjadi sebuah keyakinan kelas. Tapi keyakinan kelas itu pun tidak hanya berlaku untuk murid saja. Keyakinan kelas itu berlaku juga untuk guru. Jadi ada pembagian tugasnya Bapak Ibu, pembagian tugas untuk guru dan pembagian tugas untuk murid. Misalnya dalam keyakinan kelas itu tertuliskan tidak main HP selama pembelajaran. Itu kira-kira tugasnya siapa saja? Tugasnya murid saja. Ya, itu kalau menurut saya itu tugas guru dan tugas murid Bapak Ibu. Jadi ketika menggunakan HP nanti disepakati ketika kegiatan apa gitu. Jadi seimbang antara guru dan murid. Jadi tidak hanya murid saja yang disuruh melaksanakan, guru juga melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati dan telah dibuat. Nah, ini keyakinan kelas saya Bapak Ibu. Disiplin, respek, tertib, etika, kebersihan, dan juga tentang gadget. Nah, kemudian yang terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu ada yang tahu tentang segitiga restitusi? Pernah mendengar atau mungkin pernah melaksanakan? Pernah ya Mbak Adit? Pernah melaksanakan ketika kombel, dia praktek di kombel.
Ya, jadi segitiga restitusi ini adalah cara kita untuk membantu murid kita menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Nah, jadi dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, apa sih menstabilkan identitas itu? Menstabilkan identitas itu adalah tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melaksanakan kesalahan menjadi orang yang sukses. Itu adalah menstabilkan identitas. Contohnya, ketika ada murid kita berantem, itu jangan langsung, kamu kenapa kok berantem? Ngopo sih? Sopo sing salah? Sing ngantem besok sopo? Ya gitu. Jangan langsung ngajar. Maka anak itu akan merasa berontak. Nah, tujuan dari menstabilkan identitas ini adalah menenangkan dulu murid kita yang membuat masalah ataupun mempunyai permasalahan. Setelah menstabilkan identitas, kita ke tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu tindakan apa sih yang salah dari perbuatan mereka. Dicari tahu dulu alasannya mengapa mereka seperti itu. Kenapa? Ini masuk ke dalam validasi tindakan yang salah. Kemudian tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini tahap yang terakhir itu setelah melaksanakan tahap pertama dan tahap kedua. Tahap menanyakan keyakinan kelas ini adalah setiap apa yang anak lakukan itu dihubungkan dengan nilai-nilai yang mereka percayai atau nilai-nilai yang sudah disepakati bersama dalam keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Nah, ini tadi deh tahapan dalam penerapan segitiga restitusi. Tahap pertama dengan menstabilkan identitas itu caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu bisa menanyakan dengan pertanyaan seperti ini contohnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu kan pasti ketika muda pernah berantem juga loh. Nah, itu diungkapkan kepada murid kita, nggak apa-apa, manusia itu pasti melakukan kesalahan. Ibu juga pernah gelut, ya, kayak gitu. Itu masuk ke dalam menstabilkan identitas. Kemudian untuk tahap validasi tindakan yang salah, ini bisa menggunakan pertanyaan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita mencari alasannya. Kenapa sih murid kita bisa berantem? Kenapa kok bisa antem-anteman? Itu pasti ada sebabnya. Nah, kemudian untuk menanyakan keyakinan, ini dikaitkan dengan kesepakatan yang sudah dibuat dalam keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Ini bisa ditanyakan dengan pertanyaan, coba dilihat kembali keyakinan yang sudah kita sepakati sebelumnya. Misalnya, kalau berantem itu berarti keyakinan kelas yang mana yang tidak kamu terangkan, kayak gitu. Misalnya menyayangi teman atau melukai teman, kayak gitu. Nah, ini adalah kegiatan yang saya lakukan dalam kegiatan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi murid saya ini namanya Mbak Tifa. Ini ketika pembelajaran BTQ itu nyandung ustadz BTQ-nya sampai hampir jatuh di kelas. Nah, ini Mbak Tifa. Kemudian saya panggil dan saya tanya. Nah, dengan cara segitiga restitusi Bapak Ibu. Kira-kira suaranya udah jelas ya? Hah? Oh iya, urutannya yang pertama itu, karena saya kan ketika pembelajaran BTQ kita tidak di kelas ya Bapak Ibu, jadi kita kan tidak tahu keadaan di kelas seperti apa. Nah, pagi harinya itu ada yang laporan
Bu Anis itu kemarin Tifla nyandung Ustadz BPD-nya sampai hampir jatuh. Tuh, kemudian saya panggil, saya tanyakan, Mbak Tifla, Bu Anis dapat laporan kalau kamu itu kemarin menyandung Ustadz BPD-nya sampai hampir jatuh ya, gitu. Itu masuk ke dalam menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi tidak langsung kamu kemarin melakukan seperti ini, ya gitu, tidak langsung dia kayak salah kayak gitu, tidak, tapi menyanyikan dengan pertanyaan, Mbak Tifla, kemarin kamu menyandung Ustadz BPD benar seperti itu? Dan anak saya ini menjawab betul Bapak Ibu, karena memang dia melakukannya. Tak tanya alasannya kenapa, alasannya iseng aja Bu. Jadi iseng kayak gitu. Iya, iseng aja ngerjain ustadznya. Saya kemudian, oh iseng aja. Memang kalau kegiatan usil sama temannya itu sering kita lakukan, tapi ketika kita iseng kepada orang yang lebih dewasa itu tidak boleh dilakukan atau tidak baik untuk dilakukan. Akhirnya dia juga menyadari, jadi aku harus minta maaf ya Bu Guru sama Ustadz BPD-nya. Ya iya, kamu keyakinan kelas yang mana yang sudah? Ya iya, kamu keyakinan kelas yang mana yang sudah tidak dilakukan sama kamu gitu. Terus dia menyadari, iya Bu, saya tidak menghargai orang lain, saya tidak menghormati orang yang lebih dewasa. Akhirnya hari selanjutnya ada pelajaran BPD, dia minta maaf kepada Ustadz BPD-nya dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Ya semoga memang melaksanakan tidak mengulanginya lagi. Itu kemarin praktek dari segitiga restitusi saya. Nah kemudian Bapak Ibu, ini ada sebuah kasus. Silakan nanti Bapak Ibu coba latihan deh, pengabutan latihan untuk menyelesaikan masalah ini dengan segitiga restitusi. Ini tidak begitu kelihatan deh. Saya bacakan lagi. Jadi guru matematika dan wali kelas 9 Ibu Santi sedang sakit. Ini saya mengambil dari modul 1.4 Bapak Ibu. Sehingga tidak dapat masuk dan mengajar di kelas. Akhirnya dicarikan guru pengganti yaitu Bu Eni. Bu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMA. Beberapa peserta didik perempuan namanya Vivi dan Natali, mereka mengetahui hal itu dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak menghargai kehadirannya Bu Eni. Kemudian melihat hal ini, Bu Eni tetap mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Nah, yang dikatakan sama Bu Eni itu, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Gitu. Kemudian Vivi dan Natali malah tertawa Bapak Ibu. Ketika Bu Eni bilang seperti itu, mereka malah tertawa dan bilang, ah santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugasnya dan tetap mengobrol. Kemudian keesokan harinya Bu Santi memanggil Bu Vivi dan Natali serta menanyakan laporan tentang Bu Eni, di mana Bu Santi ini menanyakan apakah mereka memang mau memperbaiki kesalahan yang terjadi. Nah pada awalnya Vivi sama Natali ini tidak mau mengakui, Bu, ragu-ragu, aku nggak melakukan itu kok, gitu. Tapi mereka akhirnya mau meminta maaf kepada Bu Eni. Nah, Bu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun, Bu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak menghormati Bu Eni. Apa sih yang bisa mereka lakukan untuk mengganti rasa tidak menghormati Bu Eni? Nah, kemudian Bu
Vivi dan Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas mereka. Bu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaikinya. Punya ide apa sih untuk memperbaiki kesalahannya? Nah itu Bapak Ibu. Nah setelah berpikir sejenak, akhirnya Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya dengan tema penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Nah, usulan kedua adalah mengirim email kepada Bu Eni. Nah, tentang gagasan mereka. Kemudian mereka pun memberitahukan Bu Eni bahwa mereka sudah memberitahukan kepala sekolah untuk menjadikan Bu Eni sebagai guru pengganti apabila ada kelas yang kosong. Kira-kira ini sudah menerapkan segitiga restitusi apa belum Bapak Ibu? Sudah ya. Nah, tadi ada menstabilkan identitas itu dengan cara menanyakan apa? Iya, kebenaran tentang permasalahan atau perbuatan yang mereka lakukan. Nah, tadi di sini ada kata-kata yang diucapkan sama Bu Eni. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah jika kalian tidak mengerjakan tugas. Itu posisi kontrol Bu Eni itu sebagai apa? Ayolah itu sebagai teman Bapak Ibu. Nah ini yang cerita ini itu Bu Santi sudah menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalahnya. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu mengalami hal yang sama dengan Bu Santi ataupun menjumpai murid yang mengalami permasalahan, Bapak Ibu bisa menerapkan segitiga restitusi tadi dengan 3 langkah ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelasnya. Maka kalau kita sudah menerapkan segitiga restitusi ini Bapak Ibu, kita tidak akan pernah merasa tidak nyaman. Kita akan mengalir, kita akan nyaman, kita akan lebih enjoy dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Nah, begitu Bapak Ibu diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak nih Bapak Ibu? Nih, karena waktu sudah sore pengakutan sekali, saya ingin menyita banyak waktu Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah mendukung kegiatan saya dan teman-teman saya di CPB. Semoga menjadi amal ibadah Bapak Ibu semua, dan semoga ilmu yang saya dapatkan bisa saya tularkan kepada Bapak Ibu semua, dan kita bersama-sama bisa mewujudkan budaya positif di sekolah tercinta kita ini. Dari saya sekian, ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tibalah kita di penghujung acara. Apabila ada kesalahan yang tidak disengaja maupun yang disengaja dari saya selaku moderator ataupun Ibu Ani selaku pemateri, mohon dimaafkan Bapak Ibu. Untuk mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, marilah kita akhiri dengan doa penutup majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah teman sejawat yang tentunya kita juga perlu saling mendukung. Karena apa? Ketika di sekolah kita tidak ada guru penggerak, itu butuh teman-teman ayo daftar. Makanya kita ya
Kita terima kasih sekali dengan ilmunya, dan mari kita dukung supaya dalam kegiatan-kegiatan nanti yang semuanya berjalan lancar, terus ilmunya juga bisa bermanfaat untuk kita. Seperti tadi, ternyata ilmunya bagi saya pribadi sangat-sangat bermanfaat. Nah, monggo semuanya kita dukung bersama. Semoga dengan penularan ilmu dari Mbak Anis dan rekan-rekan guru penggerak di sini bisa menambah ilmu pengetahuan bagi kita semuanya dan memajukan SD kita. Allahumma amin. Terima kasih.